Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM channel 31191025. Saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan mengenai ikan lele, di mana klasifikasi dari ikan lele ini berdasarkan taksonominya antara lain kingdom yaitu Animalia, karena ikan lele ini termasuk salah satu jenis hewan. Filum yaitu Chordata, di mana ikan ini termasuk hewan yang bertulang belakang. Kelas yaitu Pisces, di mana ikan lele ini termasuk kelompok ikan yang bernafas dengan insang. Subkelas yaitu Telestei, di mana ikan ini termasuk ikan yang bertulang keras. Ordo yaitu Ostariophysi, yaitu ikan yang di dalam rongga perut atas memiliki tulang sebagai alat keseimbangan ketika berenang. Subordo yaitu Siluridae, di mana ikan lele ini memiliki tubuh yang memanjang dan berkulit licin atau tidak bersisik. Famili yaitu Claridae, di mana ikan lele ini termasuk ikan yang berkepala pipih dengan lempeng tulang keras sebagai batok kepala, memiliki sungut tempat pasang, memiliki pati pada dada, serta memiliki alat pernafasan tambahan pada bagian depan rongga insang, sehingga ikan dapat memperoleh oksigen langsung dari udara. Adapun jenisnya yaitu Clarias, spesies yaitu Clarias sp. Adapun habitat ikan lele adalah air tawar, terutama perairan yang arusnya tidak terlalu deras seperti sungai, danau, waduk, telaga, rawa, dan bahkan bisa kolam. Ikan lele bahkan dapat hidup di perairan yang mengandung sedikit oksigen, karena ikan ini memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen dari udara di luar air. Selain itu, ikan lele juga relatif tahan terhadap pencemaran bahan-bahan organik. Namun, pada tempat dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius dan daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter, pertumbuhan dari ikan lele ini pada umumnya tidak begitu baik. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Andi Ahmad Fadil Ruslan, NIM channel 31191037. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri morfologi ikan lele. Ikan lele banyak dikenal karena kulitnya yang licin, berkumis, serta tubuhnya yang pipih. Secara morfologi, ikan lele tersusun dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala, lele memiliki kepala memanjang yang hampir seperempat panjang tubuhnya. Bentuk kepalanya tersebut pipi atau gepeng. Pada kepala bagian atas dan bawah dilapisi tulang pelat yang membentuk ruang rongga pada bagian atas insang. Lele memiliki sepasang mata kecil yang bisa mengenali warna saat tidak ada cahaya kuat pada malam hari. Lele lebih mengandalkan indera penciumannya untuk mengenali rangsangan. Pada bagian anterior terdapat sepasang lubang hidung atau nostril. Lubang hidung tersebut sangat peka terhadap bau yang tajam. Kemudian mulut lele terletak di bagian ujung moncong. Di dalam mulut bagian depan terdapat gigi yang berupa permukaan kasar. Di sekitar mulut terdapat 4 pasang barbel atau sungut kumis. Sungut ini terdiri dari sepasang sungut hidung, sepasang sungut mandibular luar, sepasang sungut mandibular dalam, dan sepasang sungut maksilar. Sungut berfungsi sebagai organ sensor yang berfungsi memperkuat kemampuan organ penciuman ikan lele, dikarenakan indera penglihatan lele yang kurang baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian badan dari ikan lele. Ikan lele memiliki badan agak bulat, memanjang, dan tanpa sisik. Hal ini yang membuat badan lele itu licin. Pada bagian tengah badannya berbentuk bulat, sedangkan bagian belakang membentuk pipih menyamping. Pada bagian badan terdapat alat-alat gerak berupa sirip. Terdapat 5 jenis sirip, diantaranya sirip dorsal yang terletak di punggung memanjang hingga batang ekor, sirip pektoral berjumlah sepasang pada kanan dan kiri dada ikan, sirip ventral yaitu sirip perut, sirip anal yaitu sirip dubur, dan sirip caudal yang berada di ekornya. Nah, sirip di bagian dada dilengkapi dengan sepasang duri tajam atau dikenal dengan sebutan patil. Nah, patil ini berfungsi untuk membantu melarikan diri dari musuh, untuk melompat dengan cepat sekaligus bertahan lebih lama di daratan. Sirip ikan dapat dijadikan indikator kesehatan secara umum. Jika siripnya utuh, maka menandakan ikan dalam keadaan sehat. Namun jika siripnya sobek atau geripis, maka menandakan ikan sedang terserang penyakit ataupun hama.
Secara umum, ikan lele berwarna gelap, yaitu hitam atau abu-abu, meskipun ada ikan lele berwarna lain seperti belang putih ataupun merah. Namun, jumlahnya sangat jarang dan biasanya hanya menjadi ikan hias. Nah, untuk bagian ekor pada ikan lele. Ekor ikan lele bertipe rounded atau membulat. Bentuk tersebut dapat membantu ikan lele dalam melumpuhkan mangsanya serta memperkokoh kemampuannya sebagai predator aktif. Ekornya juga dapat membantu lele jantan dan merawat telur yang terfertilisasi pasca pemijahan. Perkenalkan, saya Nurul Solihah Budiana dengan NIM channel 311911015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan lele. Menurut klasifikasinya, ikan lele termasuk ikan dari film chordata, di mana ikan ini merupakan ikan bertulang belakang, di mana ikan lele ini jenis tulangnya itu bertulang sejati, di mana tulangnya ini akan memanjang dari belakang kepala hingga pangkal ekor. Selain itu, tulang-tulang kerangka tersebut berfungsi memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital lele, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot pada ikan. Sistem otot ikan lele membalut kerangka dan mengisi tubuh ikan. Otot atau daging ikan lele berbeda dari ikan lainnya, di mana daging ikan lele itu dia tuh lembut dan tidak berserat. Selain itu, otot ikan lele dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di mana otot polos ini dia itu berperan menyusun seluruh organ internal ikan seperti kelenjar pencernaan, saluran urin, peredaran darah, bola mata, dan organ lain yang bekerja di luar kehendak dari ikan. Sedangkan otot lurik itu dia bekerja berdasarkan rangsangan atau kendali dari sistem saraf pusat. Otot lurik sendiri dia itu menempel pada rangka serta sirip ikan. Dan yang terakhir yaitu otot jantung, di mana otot jantung ini dia itu hanya menyusun organ jantung saja, di mana fungsi utama dari otot jantung pada ikan lele ini dia itu memompah darah dan menerima darah dari seluruh tubuh.